Algoritma uninformed dan informed. Strategi pencarian. Untuk mengukur performansi metode pencarian, terdapat 4 kriteria yang digunakan. Pertama, completeness, yaitu apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi jika solusinya memang ada. Kedua, time complexity, berapa lama waktu yang diperlukan. Ketiga, space complexity, yaitu berapa banyak memori yang diperlukan. Dan keempat, optimality, yaitu apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Uninformed search. Algoritma uninformed search juga disebut blind search, yaitu pencarian yang bersifat deterministik, yang artinya solusinya pasti ada, tinggal kita menemukan langkah-langkah untuk menuju solusi tersebut. Pada algoritma uninformed tanpa informasi yang mengarahkan pada tujuan. Artinya, setiap bergerak dari satu titik ke titik yang lain, kita tidak mengetahui sudah seberapa dekat kita dengan titik tujuan. Salah satu algoritma dari uninformed search adalah breadth first search, atau sering disingkat sebagai BFS. Metode algoritma informed search. Beberapa metode algoritma dari informed search adalah sebagai berikut. 1. Breadth first search. 2. Uniform code search. 3. Depth first search. 4. Depth limited search. 5. Iterative deepening search. Breadth first search atau BFS melakukan proses searching pada semua node yang berada pada level atau hierarki yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses searching pada node di level berikutnya. Properti breadth first search adalah sebagai berikut. Completeness menjamin ditemukannya solusi jika solusinya memang ada dan solusi yang ditemukan pasti yang paling baik. Time complexity, big O, B pangkat D tambah 1, yaitu faktor percabangan pangkat kedalaman solusi tambah 1. Dan time complexity dari breadth first search adalah membutuhkan waktu yang cukup lama. Space complexity, big O, B pangkat D tambah 1. Dan membutuhkan memori yang cukup banyak, jadi ruang adalah masalah yang besar. Dapat dengan mudah menghasilkan node pada 100 MB per detik. Jadi 24 jam sama dengan 8.640 GB. Optimality, ya, jika biaya sama dengan 1 per langkah dan tidak optimal secara umum. Bahkan contoh dari sebuah breadth first search. Dari contoh ini, titik awal merupakan A dan titik tujuan adalah B. Dengan initial state-nya
initial state yang ditentukan adalah titik A. Kita mulai pencarian dari initial state, yaitu A, dan kemudian dari initial state ini kita buka cabang, yaitu B. Kemungkinan cabang untuk mencapai tujuan, yaitu B. Dan setelah dicek, jika cabang B bukan merupakan goal state, maka kita akan membuka cabang yang lain, yaitu C. Dan setelah dicek, C juga bukan merupakan titik untuk mencapai goal state atau titik tujuan. Dan maka akan kembali ke B untuk membuka kemungkinan cabang yang ada di B. Dan yaitu ke D. Jika D juga bukan merupakan goal state atau tujuan, kita akan membuka cabang yang lain dari B, yaitu F. Dan F juga bukan merupakan goal state, maka akan kembali ke C dan membuka kemungkinan cabang yang dari C, yaitu G. Dan setelah dicek, G juga bukan merupakan goal state untuk mencapai titik tujuan, maka kita akan membuka kemungkinan cabang yang lain dari C tersebut, yaitu E. Karena E juga bukan merupakan goal state, maka kita akan kembali ke D untuk membuka cabang dari D tersebut, yaitu H. Karena H juga bukan merupakan goal state, maka akan membuka kemungkinan cabang yang lain dari D, yaitu I. Karena I juga bukan merupakan goal state, dan F tidak mempunyai cabang yang lain, maka kita akan membuka cabang dari G, yaitu J. Karena J juga merupakan bukan goal state, maka kita akan membuka kemungkinan cabang yang lain dari G, yaitu K. Karena K juga bukan merupakan goal state, maka kita akan berpindah ke E dan membuka cabang dari E, yaitu L. Ternyata L juga bukan goal state, maka kita akan berpindah ke H. Karena H tidak mempunyai cabang, maka akan berpindah langsung ke I dan membuka cabang dari I, yaitu M. Karena M juga bukan merupakan goal state, maka kita akan membuka cabang yang lain dari I, yaitu N. Dan N juga bukan merupakan goal state, maka kita akan berpindah ke titik J dan membuka cabang dari J, yaitu O. Karena O juga bukan merupakan goal state, maka kita akan membuka kemungkinan cabang yang lain dari J, yaitu P. Karena P sudah merupakan goal state, maka proses akan dihentikan dan kita akan menemukan jalan rute yang tepat ke titik P atau goal state adalah seperti berikut. Uniform Cost Search. Konsepnya hampir sama dengan BFS, bedanya adalah BFS menggunakan urutan level yang lebih rendah sampai yang lebih tinggi, sedangkan Uniform Cost Search menggunakan urutan biaya dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Uniform Cost Search berusaha menemukan solusi dengan total biaya terendah yang dihitung berdasarkan biaya dari simpul asal menuju ke simpul tujuan. Dari Uniform Cost Search adalah
Untuk completeness, jika step cost lebih dari batas error yang ditentukan, maka step cost lebih besar daripada epsilon. Untuk time complexity, jumlah node dengan G lebih kecil sama dengan cost optimal solution. Space complexity, jumlah node dengan G lebih kecil sama dengan cost optimal solution. Optimality iya, karena bisa mengidentifikasi keseluruhan dari node yang memungkinkan. Depth first search atau DFS. Depth first search atau DFS adalah proses searching sistematis buta yang melakukan ekspansi sebuah path atau jalur menuju penyelesaian masalah sebelum melakukan eksplorasi terhadap path yang lain. Proses searching mengikuti sebuah path tunggal sampai menemukan goal atau dead end. Apabila proses searching menemukan dead end, DFS akan melakukan penelusuran balik ke node terakhir untuk melihat apakah node tersebut memiliki path cabang yang belum dieksplorasi. Apabila cabang ditemukan, DFS akan melakukan cabang tersebut. Apabila sudah tidak ada lagi cabang yang dapat dieksplorasi, DFS akan kembali ke node parent dan melakukan proses searching terhadap cabang yang belum dieksplorasi dari node parent sampai menemukan penyelesaian masalah. Properti dari depth first search atau DFS adalah completeness tidak komplit, karena jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang dalam tak terhingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi. Atau untuk time complexity, Big O sama dengan B pangkat M. Buruk jika M lebih besar dari D. Tetapi jika solusi padat mungkin bisa lebih cepat dari breadth first search. Space complexity, pemakaian memori hanya sedikit, berbeda jauh dengan BFS yang harus menyimpan semua node yang pernah dibangkitkan. Optimality, tidak optimal jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berada pada level yang berbeda, maka pada DFS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik. Berikut merupakan contoh dari depth first search. Misalnya A adalah initial state dan akan menuju ke goal state, yaitu misalnya C. Dari A akan dibuka cabang, yaitu ke B. Dan setelah sampai di B karena bukan merupakan goal state, akan dibuka cabang dari B, yaitu E, F, dan G. Karena E, F, dan G tidak mempunyai cabang, maka akan kembali lagi ke A untuk membuka cabang yang lain, yaitu J. Dan setelah sampai di C, karena C bukan merupakan goal state, maka akan dibuka cabang, yaitu H. Karena H bukan merupakan goal state, kembali lagi ke C dan membuka cabang I, dan akan membuka cabang lagi J, dan setelah sampai goal state, proses akan berhenti. Depth Limited Search atau DLS. Metode ini berusaha mengatasi kelemahan DFS atau tidak komplit dengan membatasi kelemahan maksimum dari suatu jalur solusi. Tetapi sebelum menggunakan DLS, kita harus tahu berapa level maksimum dari suatu solusi. Iterative Deepening Search atau IDS. IDS merupakan metode yang menggabungkan kelebihan BFS atau komplit dan optimal dengan kelebihan DFS, space complexity rendah atau membutuhkan sedikit memori. Tetapi konsekuensinya adalah time complexity-nya menjadi tinggi. Properti dari Iterative Deepening Search atau IDS adalah sebagai berikut. Completeness menjamin menemukan solusi jika solusi memang ada. Time complexity, lama waktu yang diperlukan untuk memecahkan masalah menjadi lebih tinggi. Space complexity, memori yang diperlukan tidak terlalu banyak. Optimality menjamin menemukan solusi terbaik.
Berikutnya adalah informed search. Informed search yaitu metode yang digunakan untuk memperbaiki metode uninformed search. Informed search juga disebut heuristic search. Pada informed search, memiliki informasi tambahan pada proses pencarian. Informed search sendiri mempunyai estimasi seberapa jauh jarak ke goalnya, sedangkan uninformed search tidak. Jadi, dapat disimpulkan informed search atau heuristic search bertujuan untuk mempelajari suatu metode dan aturan untuk mencari dan menemukan suatu solusi yang terbaik. Beberapa metode algoritma dari Uniform Search adalah Greedy Based First Search dan A-star. Greedy Based First Search, metode pencarian ini melakukan ekspansi node yang memiliki jarak terdekat dengan goal. Ekspansi yang dilakukan pada metode ini menggunakan evaluasi node hanya dengan melihat kepada fungsi heuristiknya. Hal yang dibandingkan untuk penentuan ekspansi node adalah nilai estimasi atau prediksi saja. Rumusnya adalah Fn sama dengan Hn. Salah satu algoritma dari informed search adalah algoritma A-star atau A-star. Dalam video ini kita akan sebagai contoh kita akan memakai algoritma A-star. Algoritma A-star adalah algoritma pencarian rute terpendek yang merupakan perbaikan dari algoritma BFS dengan memodifikasi fungsi heuristiknya untuk memberikan hasil yang optimal. Eksplorasi node dari metode A-star dilakukan dengan cara menjumlahkan kombinasi nilai path atau Gn dan nilai estimasi atau Hn. Penjumlahan dari nilai tersebut akan dibandingkan untuk menentukan node mana dulu yang akan dieksplorasikan. Berikut merupakan contoh dari algoritma A-star, yang dimana initial state-nya adalah A dan goal state-nya atau titik tujuannya adalah P. Rumus dari algoritma tersebut adalah Fn sama dengan Hn tambah Gn. Tabel di sebelah kanan merupakan estimasi dari beberapa titik ke goal state tersebut atau titik tujuan tersebut. Hn adalah jarak dari satu titik ke titik yang lain, sedangkan Gn adalah untuk estimasi dari masing-masing titik. Sebagai contoh, dari A ada 3 kemungkinan untuk mencapai ke goal state, yaitu dari A ke B, dari C, dan dari G. Dan dari ketiga kemungkinan tersebut, yang paling rendah, masing-masing yang paling rendah jaraknya adalah dari A ke G. Langkah kedua adalah langsung dari A ke G ke J yang merupakan jarak terendah, yaitu 145. Dan langkah ketiga juga langsung dari A ke G ke J, maka langsung akan ke P yang mencapai goal state atau titik tujuan yang merupakan jarak terendah. Karena
rute ke goal state atau titik tujuan telah ditemukan, yaitu jarak terendah atau terpendek, maka proses akan berhenti. Berikut merupakan jarak yang terbaik, berikut merupakan rute yang terbaik dari titik A ke P atau dari initial state ke goal state. Sekianlah penjelasan saya tentang uninformed search dan informed search. Terima kasih.